Uh, uh, Ketemu lagi teman-teman, masih ngomongin kali di Pontianak ya. Itu kalau yang di depan Tanjung Pura itu terjadi penyempitan karena dulu itu dibikin bendungan terus diuruk kalinya ditumbun karena waktu itu ada pelebaran jalan Tanjung Pura jadi 2 jalur. Jadi kali itu kemakan gitu ya, jadi jalanan sekarang ya kan. Sama saya rasa yang itu juga di jalan di Ponorogo juga seperti itu. Nah, semenjak itu kalinya boleh dibilang agak berkurang, debit airnya berkurang, jadi keruh, airnya hitam. Tinggal satu-satunya itu Sungai Kapos doang tuh yang airnya masih lumayan bagus gitu, karena sering dipakai buat cuci, buat ini kan. Sungai Kapos kan gede banget gitu kan. Setiap perayaan Pecun itu tanggal 5 bulan 5 kalau salah itu perayaan Bacang itu kan pasti ada itu, berbondong-bondong kita ke kali mandi katanya untuk ya apa ya, untuk keberuntungan lah pas hari itu. Nah karena adanya penyempitan itu, jadi rumah kita kan makin dekat nih ke jalan raya tuh, makin dekat ke jalan raya. Tadinya kita harus ada jembatan, sekarang jembatannya makin kecil, makin sempit gitu kan. Terus kita digusur katanya rumah-rumah tua kan. Dulu rumah kita itu dari kayu kan, itu nggak boleh lagi ada di sepanjang jalan Tanjung Pura, mau dibagusin harus dibangun ruko-ruko. Nah rumah kita digusur, dirobohin waktu itu. Ingat banget itu, suasananya kacau banget karena kita belum sempet pindah, belum siap pindah. Karena pindah ke jalan Antasari itu di belakang Kelenteng Kuankong itu kan ada ruko-ruko tuh. Dulu itu banyak yang jual buah di situ, ruko-ruko itu. Nah kita tinggal di ruko itu, kita termasuk yang baru. Sebelah itu kalau nggak salah ada toko namanya Toko Harum Manis, kita di sebelahnya. Dulu Kelenteng Kuankong itu kecil, dia dari kayu juga, kayak gubuk gitulah, kecil gitu. Terus, kemudian baru dibangun seperti yang sekarang ini, gede ini. Terus saya juga mau ngomong masalah, ada satu tempat yang mungkin sekarang udah hilang dari apa namanya, ingatan orang-orang Pontianak, yaitu Cap Sakoi. Cap Sakoi itu artinya apa ya, ruko 13 kali ya, ada 13 ruko berjejer gitu kan. Daerahnya itu di seberangnya jalan Setiabudi di Setiabudi. Kalau seberangnya sebelah kiri, kalau kita dari jalan Setiabudi ke jalan Tanjung Pura, sebelah kiri kan ada ruko-ruko pas berhadapan langsung dengan lokasi itu yang namanya Cap Sakoi itu. Dulu tempatnya banyak ruko-ruko, jadi kita sering belanja di situ. Tapi ada kejadian kebakaran hebat, musnah semua sampai ke belakang. Jadi saya ingat banget waktu saya masih kecil, umur berapa ya, 5 tahun kali ya, 5 tahun apa 6 tahun atau mungkin lebih kecil. Saya ingat disuruh pindah gitu, jadi mengungsi ceritanya. Saya pikir kita pindahan rumah, nggak taunya karena kebakaran itu besar sekali dan takut melebar ke tempat kita. Saya itu sama ama ya, itu pindah, diungsikan dulu gitu. Nah itu yang buat saya ingat banget sama Cap Sakoi. Terus belum lama ini sebenarnya saya ada pulang ke Pontianak. Saya pakai naik Grab dari bandara Supadio, ngobrol-ngobrol dengan supir gitu kan. Jadi supirnya itu cerita nanya kan. Saya cerita lah, dulu saya tinggal di sini. Terus nanya apa bentuk kok itu dulu kalau outlet itu di Engkol katanya ada yang mungkin saudara dia cerita kali sama dia. Jadi saya ingin share aja gitu loh.
dulu yang namanya oplet itu kebanyakan itu dari Jeep Jeep Willys. Jeep Willys itu Jeep tua bekas perang dunia kali ya. Jadi dimodif jadi oplet, bahan belakangnya itu dari kayu, bodinya dari kayu, berhadapan pintunya pas di belakang ujung, jadi kayu semua. Jeep itu cara nyalainnya itu ngidupinnya itu pakai engkol gitu. Jadi dia ada kayak semacam apa ya, itu besi panjang gitu ya, besi panjang, terus ujungnya itu melengkung atas, naik ke atas terus ke kanan gitu kan. Kita masukin ke dalam mesin mobil itu ada lubang, kita masukin, nyangkolin di dalam terus diputar kayak nyalain mesin diesel gitulah kira-kira. Jadi setiap kali, karena bapak saya itu kan punya oplet nih, oplet jurusan Sungai Raya. Nah saya sering lihat itu kalau saya misalnya ke mana, ke terminal ya, terminalnya dulu itu di Barito, terus Barito Jalan Mahakam disitulah. Itu kita saya sering lihat bagaimana kalau mereka mobil udah penuh gitu kan, oplet udah penuh, itu harus nyalain. Jadi cara nyalainnya ada dua orang, satu di dalam mobilnya buat ngegas sama yang ngegas ya, yang satu lagi di depan, itu di depan masukin ini terus diputar sampai mesinnya nyala ya kan. Dan itu harus hati-hati kan, kalau begitu kickback, kalau nggak cepet tarik ya, itu bahaya, tangannya bisa kena, bahaya sekali itu sebenarnya. Oke. Saya pikir hari ini saya sharing yang itu dulu, nanti saya akan lanjut lagi dengan cerita-cerita yang lainnya tentang kota Pontianak dan ya pengalaman masa kecil saya lah di kota Pontianak. Oke, bye bye.